Hola, salam Arplay. Pekan ini kita kembali dengan informasi terbaru dari dunia sepak bola. Setelah sepekan di Camp Nou, Xavi Hernandez mengetatkan aturan dan disiplin bagi pemain Blaugrana. Steven Gerrard jadi manajer baru Aston Villa dinilai pas untuk mengangkat klub itu pada klasemen Liga Inggris. Selengkapnya, ikutilah Arplay. Setelah resmi ditunjuk sebagai entrenador di Camp Nou Barcelona, Xavi Hernandez yang menggantikan Ronald Koeman mulai menerapkan aturan super ketat kepada pemain maupun stafnya. Barcelona saat ini berada di urutan ke-9 klasemen Liga Spanyol, tertinggal 11 poin dari Real Sociedad di puncak. Saat memimpin latihan perdananya, Xavi langsung mengumumkan 10 aturan yang wajib diterapkan oleh pemain maupun staf klub. Seluruh aturan yang diterapkan Xavi adalah yang menyangkut dengan disiplin pemain maupun tim pelatih. Adapun aturan itu diantaranya setiap pemain harus datang 90 menit sebelum waktu latihan. Sementara untuk staf pelatih wajib datang 120 menit alias 2 jam lebih awal. Pemain dan staf wajib makan bersama di Ciutat Esportiva. Diberlakukan denda kepada pemain baik pelanggaran ringan maupun berat, serta hukuman pembayaran denda berlaku kelipatan. Jika menjelang pertandingan, setiap pemain tidak boleh pulang setelah jam 12 malam jelang 48 jam sebelum laga. Aturan lapangan yaitu posisi starter akan sepenuhnya berdasarkan performa dalam latihan. Setiap pemain wajib melakukan kegiatan olahraga selain sepak bola dan selama musim berjalan dilarang melakukan aktivitas berisiko atau olahraga ekstrim. Serta yang paling penting adalah pemain harus selalu membawa nama baik Barcelona di dalam maupun di luar lapangan. Hanya selang beberapa saat, Xavi telah menemukan pemainnya yang mulai melanggar aturan barunya. Ousmane diketahui datang terlambat selama 3 menit. Sesi latihan yang berlangsung pada pukul 10 pagi diwajibkan seluruh pemain telah siap pada pukul 8.30, namun Ousmane Dembele dilaporkan baru tiba di ruang ganti pada pukul 8.33 menit atau terlambat 3 menit dari jadwal seharusnya. Dembele harus memastikan bahwa dia tidak terlambat lagi jika tidak ingin mendapatkan denda 2 kali lipat. Ousmane Dembele merupakan salah satu pemain Barcelona yang dinilai Xavi mempunyai peluang besar tumbuh bersama Barcelona. Blaugrana pun dikabarkan berencana untuk memberikan kontrak langka kepada Ousmane Dembele pada musim 2022-2023. Barcelona akan menggunakan kontrak bernama Formula Alemani yang dibuat oleh Direktur Barcelona Matteo Alemani. Dalam kontrak itu, Dembele akan mendapatkan bayaran berdasarkan jumlah penampilannya di laga Barcelona. Semakin banyak penampilannya di Barcelona, maka semakin banyak pula gaji yang akan diterima oleh Dembele. Dengan demikian, Barcelona tidak perlu keluar uang banyak lagi apabila Dembele tidak bermain karena cedera. Dembele melakoni debutnya di musim ini kala melawan Dinamo Kiev di ajang Liga Champion. Sebelumnya, pemain berjuluk si bocah nakal itu melewatkan beberapa pertandingan karena di backup cedera. Namun nasib apes justru kembali menimpa Dembele dalam laga debutnya itu. Dembele hanya bermain selama 25 menit setelah menggantikan Gavi pada menit ke-65 pada pertandingan itu. Usai pertandingan, Blaugrana mengkonfirmasi bahwa Dembele menderita cedera otot pada hamstring kirinya. Sementara itu, Xavi juga mengumumkan perubahan lain di El Barça, yaitu dengan menyingkirkan 3 pemain Blaugrana masing-masing Norberto Neto, Samuel Umtiti, dan Luuk de Jong untuk meninggalkan Barcelona pada Januari 2022. Ketiga nama ini bakal didepak karena tak memberikan kontribusi maksimal pada musim ini. Luuk de Jong mendapat kesempatan 9 kali turun. Penyerang asal Belanda ini hanya baru mengemas 1 gol. Selain mendepak 3 nama itu, kehadiran Xavi Hernandez membuat sekretaris teknis Barcelona Ramon Planes undur diri. Menurut laporan Football Espanya, Ramon Planes sudah meminta izin kepada Direktur Sepak Bola Barcelona Matteo Alemani untuk meninggalkan Camp Nou. Xavi Hernandez sudah mengajukan nama rekan setimnya di Barcelona dulu, yaitu Carlos Puyol, dijadikan sekretaris teknik Barcelona. Saat ini merupakan saat yang tidak bersahabat bagi Xavi di Barcelona karena tengah dilanda badai cedera pemain dalam skuad. Xavi Hernandez meminta manajemen Barcelona untuk memecat fisioterapis Juanjo Brau dan pelatih fisik Alberto Roca.
Kemudian, posisi keduanya digantikan Jaume Munil dan Ricard Pruna yang diboyong Xavi dari Al Sadd. Keduanya dulu bekerja untuk El Barça, namun ketika Xavi Hernandez diangkat sebagai pelatih di Al Sadd, keduanya diboyong ke Qatar. Kini Jaume Munil dan Ricard Pruna kembali ke Barcelona mengikuti langkah Xavi Hernandez. Kabarnya untuk mengisi lini pemain Blaugrana, Xavi meminta ke manajemen Barcelona untuk menambah pemain di lini penyerang. Xavi berencana akan memboyong striker Al Sadd Baghdad Bounedjah ke Barcelona, dan itu akan menjadi sebuah hal yang cukup berani yang dilakukan Xavi. Bounedjah adalah pemain yang menonjol untuk Al Sadd saat menangkan gelar Liga musim lalu. Sang pemain mencetak 27 gol dan memberikan 9 assist di semua kompetisi untuk Al Sadd. Pemain Aljazair itu juga tampil bagus di musim ini dan telah mencetak 11 gol dalam 9 pertandingan Liga. Steven Gerrard telah resmi diumumkan menjadi manajer baru Aston Villa pada Kamis pekan lalu. Kapten yang membawa Liverpool juara Liga Champions 2005 itu ditunjuk menggantikan pelatih Aston Villa sebelumnya, Dean Smith. Dean Smith dipecat Aston Villa menyusul hasil minor yang hanya bisa diraih klub asal kota Birmingham itu di bawah asuhan Dean Smith. Aston Villa tenggelam di posisi ke-16 klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 dengan raihan 10 poin dari 11 laga. Dengan demikian, Dean Smith pun harus rela didepak Aston Villa dan Steven Gerrard mengisi posisinya sebagai manajer klub. CEO Aston Villa Christian Purslow mengatakan Steven Gerrard memiliki ambisi, filosofi, dan nilai yang sama dengan klub Aston Villa. Sebelum bergabung bersama Aston Villa, Steven Gerrard sudah menancapkan nama harumnya di Skotlandia bersama Glasgow Rangers dan menjadi juara Liga musim lalu. Sekaligus mematahkan dominasi Glasgow Celtic selama lebih dari 1 dekade. Menariknya lagi, ketika menjadi juara musim lalu, Glasgow Rangers mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam 38 laga dan hanya kebobolan 13 gol di Liga. Dan musim ini sebelum meninggalkan Ibrox Stadium, Steven Gerrard memiliki statistik yang tidak kalah impresif. Glasgow Rangers memuncaki klasemen sementara Liga, lolos ke semifinal Piala Skotlandia dan berpeluang lolos dari fase grup Liga Eropa. Lalu bagaimana Steven Gerrard akan membawa Aston Villa di situasi yang sangat mendadak di Villa Park? Bersama Aston Villa, Steven Gerrard menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Atau hingga 30 Juni 2025. Sebelum merapat ke Aston Villa, Gerrard tercatat menangani klub Liga Skotlandia Rangers FC dari 2018. Bersama Rangers, Gerrard sukses mempersembahkan gelar juara Liga pada musim 2020-2021. Keputusan Gerrard berlabuh ke Aston Villa ini mendapatkan tanggapan dari mantan striker Arsenal, John Hartson. Hartson terang-terangan mengejek Gerrard ketika lebih memilih melatih Aston Villa ketimbang bertahan di Rangers. Menurut sosok yang juga mantan pemain Celtic itu, Gerrard dinilai turun kasta karena Aston Villa tak lebih besar daripada Rangers. Sementara ex-rekan Steven Gerrard di Liverpool dulu, Jamie Carragher, menyebut keputusan Gerrard menerima pinangan Aston Villa adalah langkah yang tepat. Bagi Carragher, inilah waktunya Stevie G membuktikan diri. Jamie Carragher melanjutkan Steven Gerrard kini akan diuji kebolehannya di Liga Inggris. Tak ayal Liga Inggris begitu keras dan banyak klub yang siap ambil langkah tegas untuk memecat manajer jika tidak memuaskan. Carragher menilai ini adalah kesempatan Gerrard untuk lebih bersaing di Liga top Eropa. Paling tidak Gerrard mampu menembus 10 besar di musim pertamanya. Tantangan pertama Steven Gerrard di Aston Villa adalah apakah mampu dirinya membawa Villa bangkit dari keterpurukan di Liga Inggris, yang sementara Aston Villa ada di peringkat ke-16 dengan koleksi 10 poin dari 11 laga. Mourinho, I'd quite like someone like Ralph Rangnick. If he would come, Frank Lampard, Antonio Conte, Rafael Benitez, Steven Gerrard, Brendan Rodgers actually. there's a few names being mentioned I've personally never even heard of. Who is this? Yes, thank you. Conte.
I do. Newcastle United resmi mengumumkan pelatih baru mereka bernama Eddie Howe. Dia resmi menggantikan peran Steve Bruce yang gagal mengeluarkan Newcastle dari zona degradasi. Di sisi lain, Eddie Howe merupakan pelatih pertama yang ditunjuk menangani Newcastle sejak akuisisi oleh Mohammed bin Salman. Tak banyak yang mengetahui sosok Eddie Howe yang sebenarnya pelatih asal Inggris itu memang jarang tersorot oleh media. Berikut 5 fakta dari Eddie Howe yang merupakan pelatih baru Newcastle United. Eddie Howe lahir pada 29 November 1977 di Buckinghamshire, Inggris. Saat masih kecil, dia mengikuti akademi sepak bola yang bernama Roseguard dan Parley Sport. Dia mulai serius dalam menempuh karir sepak bola dengan masuk ke akademi AFC Bournemouth sebelum dia diorbitkan ke skuad utama pada tahun 1994. Eddie Howe membela Bournemouth selama 8 tahun sebelum akhirnya dibeli oleh sesama klub Inggris, Portsmouth, dengan harga €600.000 atau 9,9 miliar rupiah. Pada tahun 2004 dia kembali ke klub masa kecilnya Bournemouth dan memutuskan pensiun di klub itu pada tahun 2007. Setelah pensiun dari Bournemouth, dia ditugaskan untuk menjadi pelatih di Akademi Bournemouth. Beberapa waktu setelahnya, Bournemouth menonaktifkan Jimmy Quinn sebagai pelatih dan menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih sementara. Seiring dengan performanya yang memuaskan, Eddie ditunjuk sebagai pelatih tetap pada tahun 2009. Saat itu Eddie masih berumur 31 tahun. Dengan hal itu, dia menjadi pelatih termuda dalam sejarah sepak bola Inggris hingga saat ini. Pastinya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Bournemouth memang tak sepopuler klub-klub Inggris lainnya seperti Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool atau Arsenal. Namun pada tahun 2015, Bournemouth menuliskan namanya sebagai juara Championship. Kala itu Bournemouth dilatih oleh Eddie Howe. Eddie Howe berhasil mengakhiri puasa gelar Bournemouth selama 27 tahun. Terakhir kalinya klub itu meraih trofi pada tahun 1987 di ajang Championship. Sejak itu pula nama Eddie Howe semakin naik daun di sepak bola Inggris. Selama pandemi COVID-19, banyak sekali klub sepak bola yang mengalami masalah keuangan. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu adalah dengan cara memotong gaji pemain dan pelatih. Perlu diketahui tak semua pemain ataupun pelatih sepakat untuk dipotong gajinya selama pandemi. Menariknya, Eddie Howe merupakan manajer pertama di Premier League yang sepakat gajinya dipotong dengan alasan COVID-19. Sayangnya beberapa waktu kemudian dia tak mampu mengeluarkan Bournemouth dari zona degradasi. Saat ini Newcastle United memasuki era baru di era Mohammed bin Salman pada akhir Oktober lalu. Newcastle United resmi menonaktifkan Steve Bruce dari kursi kepelatihan klub itu. Hal itu tak lepas dari performa klub yang buruk. Baru-baru ini, Newcastle resmi mengumumkan bahwa pelatih mereka adalah Eddie Howe. Dengan hal itu, Eddie Howe merupakan pelatih pertama yang ditunjuk menangani Newcastle United di era Mohammed bin Salman. Para fans Newcastle United berharap banyak kepada Eddie Howe agar segera mampu mengangkat performa tim. Pasalnya, Newcastle berada di zona degradasi klasemen sementara Premier League. Akankah Eddie Howe mampu menyelamatkan klub itu dari zona degradasi? Kita tunggu. Baiklah Rplayer, demikian info seputar sepak bola pekan ini. Tetaplah bersama Rplay dan sehat selalu. Ciao.